Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin seorang anak membunuh ayah kandungnya sendiri? Tapi hampir tidak ada yang bertanya, bagaimana hubungan mereka sebelum itu terjadi. Ayahnya ada, masih bernapas, masih pulang ke rumah setiap hari. Namun kehadiran seseorang tidak selalu berarti secara emosional. Sejak lama, anak itu hidup dengan kata-kata yang tidak seharusnya didengar oleh siapapun, apalagi dari seorang ayah. Ia dipanggil anak haram, dihina, diremehkan. Bukan satu kali, bukan karena emosi sesaat, melainkan berulang, hingga menjadi bagian dari keseharian. Bayangkan tumbuh di rumah, di tempat yang seharusnya memberi rasa aman, namun justru menjadi sumber rasa malu dan kebencian terhadap diri sendiri. Luka itu tidak berdarah, tidak terlihat, tidak akan pernah hilang. Tapi luka seperti ini tumbuh perlahan, menggerogoti kepercayaan diri, menghancurkan rasa berharga sebagai manusia. Anak itu belajar satu hal sejak kecil bahwa dirinya tidak layak dihormati, bahkan oleh ayah kandungnya sendiri. Dan ketika seorang anak terus-menerus diperlakukan seperti beban, ia perlahan berhenti melihat orang tuanya sebagai pelindung. Rasa marah tidak langsung meledak. Ia disimpan, dipendam, ditahan, bertahun-tahun lamanya. Hingga suatu hari, satu kalimat, satu sikap, cukup untuk meruntuhkan seluruh dinding kesabaran yang rapuh itu. Pembunuhan tetaplah kejahatan, hukum tetap harus ditegakkan. Namun kasus ini meninggalkan pertanyaan yang jauh lebih dalam. Seberapa besar pengaruh kata-kata negatif yang terucap dari mulut seorang ayah terhadap anaknya? Tidak semua kekerasan berbentuk pukulan. Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan senjata. Sebagian terjadi perlahan, lewat penghinaan, lewat pengabaian, lewat luka yang dianggap sepele. Hubungan keluarga bukan hanya soal tinggal serumah. Ia tentang rasa aman, tentang saling menghargai, tentang kata-kata yang dipilih setiap hari. Karena satu kalimat yang salah, bisa tinggal seumur hidup di kepala seorang anak. Dan ketika luka itu tidak pernah disembuhkan, ia bisa tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah kita bayangkan. Sebelum bertanya mengapa tragedi ini bisa terjadi, mari bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita memperlakukan keluarga kita hari ini.